Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Anomax TV. Di video kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Big Hero 6 yang rilis pada tahun 2014. Pasti banyak di antara kalian yang sudah pernah menonton. Kita nostalgia dulu guys. Film ini menceritakan seorang bocah yang super jenius yang robot ciptaannya disalahgunakan oleh orang lain, dan ada fakta mengejutkan di balik itu semua. Bagaimanakah keseruan filmnya? Langsung saja kita ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan pemandangan dari sebuah kota yang bernama San Francisco, gabungan dari San Francisco dan Tokyo. Di kota ini memang sudah tidak asing dengan teknologi yang maju, seperti halnya robot. Dan di sebuah gang rahasia sedang berlangsung pertarungan robot ilegal, di mana sang juara bertahan Yama sedang menghadapi penantangnya. Tapi penantangnya itu harus kalah dari robot milik Yama. Yama dengan sombongnya berkata, "Ayo, siapa lagi yang berani melawan Yama?" Semua orang di sana tampak takut, tapi ada sosok bocah 14 tahun bernama Hiro yang ingin mencoba melawannya dengan robot ciptaannya yang bernama Megabot. Yama pun tertawa melihat bentuk lawannya yang masih bocah, apalagi robot miliknya sangat aneh. Tapi karena Hiro punya uang, akhirnya Yama pun setuju. Cukup dengan 2 gerakan, robot Hiro langsung menjadi 3 bagian. Karena ini pertarungan pertamanya, Hiro ingin mencobanya sekali lagi, dan dia memberi uang yang lebih banyak. Tapi kali ini Hiro mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Megabot. Dia mengubah Megabot ke mode brutal. Sungguh GG. Dengan mode brutalnya, robot milik Yama langsung tutup usia. Tidak terima dengan kekalahannya, Yama menyuruh anak buahnya untuk memberikan Hiro pelajaran. Di saat terdesak, beruntung kakaknya Hiro datang. Dia adalah Tadashi. Dengan skuternya, mereka kabur dari kejaran anak buah Yama. Bahkan mereka sempat jumping untuk melewati kejaran mereka. Tapi saat ingin keluar gang, mereka sudah dihadang oleh polisi. Alhasil, mereka semua pun dipenjara. Mereka berdua pun dibebaskan oleh Bibi Cash. Beliau ini yang mengasuh mereka berdua sampai sekarang. Di perjalanan pulang, sang bibi terus ngoceh karena merasa stres dengan kelakuan ponakan mereka, terutama si Hiro. Dia merasa gagal mendidiknya. Tapi di balik itu semua, sang bibi sangat mencintai kedua ponakannya ini. Saat berada di kamar, Hiro kembali lagi mencari informasi tentang pertarungan robot ilegal. Kakaknya meminta Hiro untuk belajar dan gunakan otak jeniusnya untuk membuat sesuatu yang lebih berguna. Sedikit info guys, saking jeniusnya si Hiro, dia tamat SMA di usia 13 tahun. Sekarang dia berusia 14 tahun. Dia malas untuk kuliah karena dia sudah tahu semua hal yang akan diterimanya di kuliah. Sungguh amazing. Orang tua mereka sudah meninggal sejak Hiro berusia 3 tahun. Jadi kakaknya ini bisa dibilang sosok yang sangat disayangi oleh Hiro. Akhirnya Tadashi mengantarkan Hiro ke tempat pertarungan robot. Tapi bukannya diantar ke sana, dia malah dibawa ke San Francisco Institute of Technology. Gua sebut saja kampus biar lebih gampang. Itu adalah kampus tempat Tadashi kuliah. Dia beralasan ingin mengambil sesuatu. Di sana dia bertemu dengan teman-temannya Tadashi. Pertama ada Gogo yang sangat tergila-gila dengan kecepatan. Wasabi yang meneliti tentang sinar laser plasma yang bisa memotong apa saja. Kemudian Honey Lemon yang suka mencampur bahan kimia untuk mendapatkan reaksi metal kimia yang baru. Dan yang terakhir adalah Fred. Dia adalah maskot kampus. Dari semuanya, Fred ini sama sekali tidak begitu mengerti dengan sains. Dia hanya penggemar. Tapi dia ingin suatu saat menjadi superhero. Dia juga paling freak di antara yang lain. Bahkan celana dalamnya dia pakai bolak-balik.
Kemudian Tadashi mengajak Hiro ke ruangannya dan langsung ngasih lakban ke tangannya lalu dicabut cepat. Beuh, itu pasti sangat perih. Tentu saja Hiro berteriak kesakitan. Saat dia berteriak "Au", robot gemoy berwarna putih pun aktif. Ini adalah Baymax, robot pendamping kesehatan pribadi yang diciptakan Tadashi untuk adiknya. Baymax kemudian menyeken tubuh Hiro dan mengetahui jika tangannya mengalami sedikit lecet dan langsung memberikan pertolongan. Hiro sempat kagum. Itu karena Tadashi memberikan chip program dengan lebih dari 10.000 prosedur medis yang dimasukkan ke dada kiri Baymax. Dan chip itu masih bisa ditambah lagi karena ada 3 slot. Baymax juga terbuat dari vinil bertujuan agar nyaman dipeluk. Enak juga punya robot kayak Baymax ini. Baymax hanya bisa dinonaktifkan jika Hiro mengatakan sudah puas dengan perawatanku. Tidak lama mereka ditemui oleh Profesor Callaghan. Dia adalah penemu Bearing Magnetic Surface, teknologi yang digunakan Hiro untuk membuat robotnya. Dan Hiro sangat mengidolakannya. Callaghan juga bertanya ke Hiro apakah sudah ada niat untuk ngampus di sini. Dia akan mengabaikan umurnya yang masih sangat muda. Mengetahui idolanya mengajar di sini, Hiro langsung berubah pikiran dan ingin masuk ke kampus itu. Cara Tadashi ternyata ampuh. Tadashi mengatakan setiap tahun kampus mengadakan pameran untuk siswa. Jika Hiro bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa ke Callaghan, maka dia akan masuk. Dengan otak jeniusnya, dia merasa akan gampang mencari ide hebat. Tapi kenyataannya, otaknya malah buntu. Melihat itu, Tadashi menggendong Hiro secara terbalik agar Hiro bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu pun berhasil. Dia melihat robotnya dan memutuskan untuk membuat microbot dengan jumlah yang banyak. Besok malamnya, dia dibantu Tadashi dan teman-temannya membawa microbot ciptaannya ke pameran. Tibalah giliran Hiro untuk presentasi. Hiro sangat gugup saat berada di atas panggung. Baru saja ngasih lihat satu microbotnya, satu orang langsung pergi. Tapi kakaknya menyuruh narik nafas panjang dan tenang. Setelah melakukan itu, Hiro langsung dengan lancar menjelaskan microbot ciptaannya. Kalau cuma satu, mungkin tidak berguna. Tapi jika jumlahnya banyak, itu akan sangat luar biasa. Microbot itu bisa dikendalikan melalui transmitter di kepala Hiro. Dan microbot itu akan berubah bentuk sesuai dengan apa yang difikirkan Hiro. Sungguh sangat OP. Melihat itu, semua orang pun tepuk tangan dan terpukau. Jenius banget ini bocah, asli. Seorang petinggi perusahaan yang bernama Cray pun tertarik dengan microbot ciptaan Hiro dan ingin membelinya. Hal itu langsung disela oleh Callaghan yang tampak tidak suka dengan si Cray ini. Dia mencegah Hiro menjual microbot ciptaannya, meskipun Cray menawarkan uang yang sangat banyak untuk Hiro. Mendengar nasihat dari idolanya, Hiro memutuskan untuk tidak menjualnya. Sebelum pergi, Tadashi meminta Cray untuk mengembalikan microbot milik Hiro yang langsung disimpan di saku jaketnya. Callaghan kemudian memberikan Hiro formulir pendaftaran untuk masuk kampus itu. Semuanya pun gembira atas keberhasilan Hiro, termasuk sang bibi. Sebelum pergi, Tadashi mengajak Hiro untuk mengobrol tidak jauh dari kampus. Tapi tiba-tiba alarm kampus berbunyi. Setelah dilihat ternyata kampus kebakaran. Seseorang mengatakan jika Callaghan masih terjebak di dalam. Tadashi yang baik hati pun ingin mencoba menolong. Tapi sempat dicegah Hiro karena apinya terlalu besar. Tapi Tadashi tetap ingin menolong dan topinya sempat terjatuh. Baru saja memasuki gedung, tiba-tiba Tadashi pun harus tutup usia saat itu juga. Callaghan dan Tadashi pun dinyatakan meninggal saat insiden kebakaran itu.
yang sangat membuat Hiro terpukul atas kepergian kakaknya. Hal itu membuat Hiro menjadi hilang semangat, bahkan dia juga belum mendaftarkan dirinya ke kampus. Saat mengambil robotnya, tidak sengaja bagian robot itu jatuh dan mengenai kakinya, yang membuat Hiro kesakitan dan berteriak, "Au!" Suara itu langsung mengaktifkan robot gemoy Baymax. Hiro yang dalam situasi hati tidak baik meminta Baymax untuk menyusut kembali. Dia malah menekan Baymax sampai dia terjatuh dan tidak sengaja menemukan satu microbotnya yang masih dia simpan di saku jaket. Terlihat microbot itu bergerak ke suatu tempat karena tertarik dengan microbot lainnya. Tapi Hiro mengira itu rusak karena semua microbotnya sudah hancur terbakar. Baymax yang melihat itu bertanya, apakah suasana hati Hiro akan membaik jika dia menemukan tempat yang dituju microbot? Karena Hiro berkata iya, tanpa Hiro sadari, Baymax beneran keluar rumah dan mengikuti arah microbot tanpa peduli dengan sekitarnya. Setelah mengejarnya, akhirnya mereka diarahkan ke suatu bangunan yang terbengkalai. Karena penasaran, Hiro masuk ke dalam. Hiro pun sangat kaget karena ada seseorang yang membuat lagi microbotnya dengan jumlah yang sangat banyak. Tiba-tiba seseorang mengendalikan semua microbot itu dan mengejar Hiro dan Baymax. Terlihat sosok itu memakai topeng kabuki dan berjubah hitam. Setelah berhasil keluar dari gedung itu, Hiro melaporkan semuanya ke kantor polisi. Tapi karena si polisi tidak terlalu percaya dengan omongan Hiro, akhirnya Hiro memutuskan untuk pulang ke rumah. Momen ini rasanya tidak asing. Saat di kamar, Hiro merasa ada yang aneh dengan kebakaran di kampus. Dia merasa sosok bertopeng itu mencuri microbotnya, kemudian membakar gedung untuk menutupi jejaknya, dan menyebabkan kematian Tadashi. Hiro memutuskan untuk menangkap sosok bertopeng itu. Tapi saat dia melihat Baymax, Hiro memutuskan untuk mengupgrade skill dari Baymax. Hiro pun memasukkan chip program bela diri dan mode brutal ke dalam slot dada Baymax. Tidak sampai di situ, dengan kejeniusannya, Hiro juga membuatkan Baymax baju armor. Dan inilah dia Baymax 1.0. I cannot be sick. I am a sidekick. Back kick. Hiro mengajak Baymax untuk menangkap sosok bertopeng itu. Terlihat ada sebuah mobil yang mengikuti pergerakan Hiro. Saat berada di gedung, ternyata semua microbot itu sudah tidak berada di sana lagi. Tapi masih ada satu microbot yang bisa menuntun mereka ke sosok bertopeng. Mereka pun mengikutinya sampai di dermaga. Dan terlihat sosok bertopeng itu terbang menggunakan jutaan microbot dan membawa benda dengan logo burung walet. Saat ingin menangkapnya, Hiro dikejutkan dengan kedatangan mobil yang mengikutinya. Ternyata itu adalah teman-temannya Hiro. Sosok bertopeng pun mengetahui keberadaan mereka, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Wasabi yang terlalu patuh dengan aturan lalu lintas membuat Gogo muak, karena mereka sedang dikejar sosok bertopeng. Ada adegan di mana dia mau belok malah ngasih sen, sungguh goblok. Kemudi pun diambil alih oleh Gogo. Ini baru the real aksi kejar-kejaran. Stop the car. Baymax and I can take this. Singkat cerita, mereka terjatuh ke air. Beruntung ada Baymax yang membuat mereka bisa kembali ke permukaan. Mereka kemudian pergi menuju ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh Fred. Sungguh tidak terduga. Ternyata Fred si freak ini adalah seorang anak sultan. Where are you going? Not. Listen, nitwit. Come home, Master Frederick. Kids, we'll be safe in here. Give me some. Hiro menunjukkan logo burung walet di benda yang dibawa oleh sosok bertopeng. Tapi teman-temannya tidak mengetahui soal logo tersebut. Fred yang maniak dengan komik pun berkesimpulan jika sosok bertopeng itu adalah Cray.
karena dia menginginkan microbot ciptaan Hiro, tapi Hiro menolaknya. Tapi Hiro dan yang lainnya masih ragu soal itu. Honey Lemon bertanya, "Terus bagaimana cara kita menemukan sosok bertopeng itu?" Ternyata Baymax telah menyeken golongan darah dan level kolesterol dari sosok bertopeng. Dan Hiro pun punya ide untuk menyeken semua warga San Francisco dengan meningkatkan sensor Baymax. Dan sekalian membuatkan temannya kostum superhero sesuai dengan bidangnya. Sangat jenius. Dimulai dengan Honey Lemon yang bisa mengolah bola dengan reaksi kimia yang beragam. Gogo dengan roda kakinya yang bisa bergerak dengan cepat. Fred diberikan kostum monster yang bisa menyemburkan api. Emang paling aneh sih, orang lain jadi superhero, dia sendiri malah ingin jadi monster. Wasabi dengan kekuatan sinar laser di tangannya, yang bisa memotong benda apa saja. Dan terakhir adalah Baymax yang sudah di-upgrade. Dan inilah dia Baymax 2.0. No, not that. Rocket Fist! No way. You big guy. Hiro menyuruh Baymax mengaktifkan sensornya, dan ketemulah sosok bertopeng itu sedang berada di suatu pulau yang tidak jauh dari kota. Hiro pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke pulau itu. Saat mengendap-endap masuk, mereka dikagetkan oleh sesuatu, dan yang terjadi... Dikira musuh, ternyata cuma seekor burung perkutut. Blok. Karena struktur bangunan, sensor Baymax menjadi tidak akurat untuk menentukan lokasi si sosok bertopeng. Mereka kemudian menemukan sebuah rongsokan yang terlihat seperti bekas percobaan sesuatu. Dan di benda itu terdapat logo burung walet. Mereka mengecek ke ruang kontrol, siapa tahu bisa mendapatkan petunjuk. Di ruang kontrol, mereka menemukan rekaman Cray yang sedang menunjukkan penemuannya, yaitu portal untuk transportasi yang disebut Project Silent Sparrow. Portal ini bisa memindahkan zat secara terus-menerus melalui ruang angkasa. Kemudian seorang pilot yang bernama Abigail siap untuk masuk ke dalam portal. Tapi seorang karyawan mengatakan jika ada sesuatu yang tidak seimbang pada pelindung medan magnet. Tapi Cray tetap kekeh untuk melanjutkan. Alhasil, terjadilah kebocoran magnet. Dan salah satu portal meledak. Dan portal satunya mulai menghisap benda apapun yang berada di sekitarnya. Dan sang pilot hilang di dalam portal. Pulau itu pun ditutup oleh pemerintah. Sedang asik-asiknya menonton, tiba-tiba sosok bertopeng itu menyerang mereka. Hiro menyuruh temannya untuk mengambil topengnya, karena transmitternya pasti berada di balik topeng itu. Setelah pertarungan yang lumayan sengit, akhirnya topeng itu terlepas. Dan sosok di balik topeng itu ternyata adalah Profesor Callaghan yang dinyatakan meninggal di insiden kebakaran kampus. Ternyata saat ledakan di kampus, Callaghan menggunakan microbot Hiro untuk melindungi dirinya. Tapi Hiro berkata, "Tadashi masuk ke dalam untuk menolongmu." Callaghan malah menjawab, "Itu kesalahannya sendiri." Mendengar itu, Hiro sangat marah dan merubah Baymax ke mode brutal dan menyuruhnya untuk membunuh Callaghan. Hero. Do it! Stop, he's getting away. Baymax pun menjadi sangat brutal dan terus mengincar Callaghan. Teman-temannya yang merasa ini tidak benar mencoba untuk menghentikan Baymax. Untung detik-detik terakhir Honey Lemon berhasil memasukkan kembali chip Tadashi ke dalam Baymax. Karena masih diselimuti rasa emosi, Hiro pun marah ke teman-temannya dan langsung pergi meninggalkan temannya di pulau itu. Hero! Setibanya di rumah, Baymax mencoba menenangkan Hiro yang sedang emosi dengan menunjukkan video Tadashi saat menciptakan robot Baymax.
Melihat rekaman itu, Hiro pun menjadi lebih tenang. Baymax mengatakan, dengan menghabisi Callaghan, itu tidak akan merubah apapun. Ternyata Tadashi susah payah menciptakan Baymax hanya untuk melindungi Hiro. Tidak lama, teman-temannya pun juga datang untuk menenangkan Hiro. Mereka akan tetap membantu Hiro untuk menangkap Callaghan, tapi dengan cara yang tepat. Honey Lemon memberikan flash disk yang mereka temukan di pulau. Terungkap sudah, ternyata pilot wanita bernama Abigail itu adalah putri dari Callaghan. Makanya dia sangat membenci Cray yang terlalu egois, padahal dia tahu sistemnya tidak stabil. Dan Callaghan ingin balas dendam kepada Cray karena telah kehilangan putrinya. Besok harinya, saat Cray sedang memperkenalkan kampus barunya, Callaghan muncul menyerangnya dan membangun kembali portal transportasi dan menaruhnya tepat di atas bangunan kampus. Callaghan berkata, "Kau telah merampas semuanya dariku. Sekarang akan kurampas semuanya darimu, sadis." Portal itu pun diaktifkan dan langsung menyedot apapun yang berada di bawahnya. Tidak lama, Hiro dan teman-temannya pun datang. Hiro mencoba menyadarkan Callaghan. Semua yang dilakukan Callaghan tidak akan mengubah apapun. Tapi Callaghan bodoh amat karena sudah diselimuti dendam. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Kali ini semua temannya sedang terdesak. Saat Hiro hampir terhisap ke portal, dia menyadari cara untuk mengalahkan Callaghan, yaitu dengan menghancurkan microbotnya agar terhisap ke portal dan Callaghan kehabisan microbot. Hiro langsung menyuruh temannya untuk menggunakan otak mereka dan cari sudut pandang berbeda untuk mencari jalan keluar. Dan yang terjadi, Spin. Green blaze of fury. karena kehabisan microbot, Hiro pun berhasil mengambil topeng Callaghan dan menghancurkannya, yang membuat semua microbotnya jatuh, termasuk portal yang berada di atas gedung. Celakanya, portal itu tetap terbuka dan masih menyedot apapun di hadapannya. Baymax yang melihat itu terdiam di depan portal, karena dia mendeteksi adanya keberadaan manusia di dalam portal. Hiro dan Baymax pun memutuskan untuk masuk dan menyelamatkan manusia itu, yang sudah dipastikan itu adalah Abigail, putrinya Callaghan, dalam keadaan hypersleep. Setelah lumayan mencari, akhirnya mereka menemukan keberadaan Abigail dan langsung mendorong pesawatnya menuju portal. Tapi sedikit lagi sampai portal, mereka dihantam oleh bagian bangunan yang membuat baju dan mesin pendorong Baymax rusak. Baymax memiliki cara untuk mengeluarkan Hiro, dengan cara meletakkan tangan roketnya di pesawat. Tapi sayangnya Baymax harus mengorbankan dirinya. Dengan berat hati karena tidak ada pilihan lain, Hiro pun setuju dan mengatakan, "Aku puas dengan perawatanku." Pesawat pun terdorong keluar portal dan Baymax terjebak di dalam portal. Setelah semuanya berakhir, Callaghan pun ditahan polisi dan Abigail mendapatkan perawatan medis yang untungnya masih selamat. Saat Hiro sedang melihat tangan roketnya Baymax, dia baru menyadari ternyata di kepalan tangannya terdapat chip program yang dibuat Tadashi. Dan dengan kejeniusannya, Hiro berhasil menciptakan Baymax kembali. Dan film pun berakhir.